Okay. Good, good. Oke. Good, good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Sunmanjaya Mandis, yang alhamdulillah hari ini akan menjadi muadzin kita, sudah hadir tengah-tengah kita. Para asatidzah dan seluruh pemirsa yang ada di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini mengawali salah satu kegiatan atau ansyitah Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini dengan agenda kuliah subuh. Dan hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Tubagus Sunmanjaya Rukmandis. Beliau adalah guru kita semua, orang tua kita semua, yang saat ini beliau juga menjadi Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi MPP PKS. Dan insya Allah yang hadir sudah mengenal beliau dengan baik ya. Saya tidak perlu mengenalkan lebih lanjut, insya Allah semua sudah kenal beliau karena beliau adalah orang tua kita yang ada di Kabupaten Bogor ini. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi Ramadan, momen kembali menata diri masyarakat dan bangsa. Tidak berlama-lama, mari kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tilawah nih dari Ustadz Ivandian. Mohon untuk bersedia membacakan ma tayassara minal Quran. Tafadhal Ustadz. Ustadz Ivan masih mute. Ustadz Ivandian. Ya, mohon untuk bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alna Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina aliyyun hakim. Abanadribu ankum dzikra sufran an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna minan nabiyyin fil awwalin. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batashan wa madha masalul awwalin. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعلكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام
minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul jazakallah Ustaz Ivan sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua. Alhamdulillah sudah hadir di dalam ruang Zoom ini 100 orang ya. Mudah-mudahan akan menyusul yang lainnya. Langsung saja kita akan masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Sunmanjaya. Insya Allah kita akan lalui kajian ini sampai pukul 6.30 ya. Oleh karena itu mohon bersiap diri semuanya untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita kepada Ustadz Sunmanjaya Rukmandis, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ustaz Musa Hasan Haji dan Sirfan yang terhormat dan Bapak sekalian yang berbahagia. Jadi berapa Ustaz? Jumlah peserta Ustaz? 100 Yang orang masuk baru 100. 100. Ya. Ini 9 orang Ustaz di sini ada ya. tuh. Oh iya. 9 saja. Iya. Masalahnya honor dan dipotong. Ya, mudah-mudahan pada berdua sama istrinya. Enggak, bukan. Ini dengan Ustadz Eka, guru kita nih, ada Ustadz Nuruddin, terus Ustadz Iman Setiadi, Bambang, lagi terus Mas Yudi, Soto, ada Budi, terus sudah ya? Ini Aiswan ya. Malu banget dekat sekali. Bikin jadi banyak Ustaz. Ini berbicara tentang tema tadi saja. Ini sebetulnya tema kehidupan. Sangat luas sekali. Karena berkenaan dengan individu, kemudian masyarakat dan negara saja kalau tidak salah judulnya gitu ya. Memang restorasi kehidupan bagi setiap aktivis dakwah itu sangat diperlukan ya. Dari waktu ke waktu. Kalau kita sedang memanfaatkan momentum Ramadan itu memang sangat bijaksana dan paling tepat. Dan sudah banyak arahan dari pimpinan kita ya, bahwa kita diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, lebih arif menata ke dalam diri, juga lebih bijaksana untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak lainnya. Saum ini, ya, secara Ramadan kita tunaikan ini, memang memberikan banyak pelajaran kepada kita. Jadi kalau kemarin KMS mengantarkan kita dengan satu pernyataan Rasulullah SAW yang menyebutkan sumur yatihi wa afidatihi, bahwa kita berpuasa dengan melihat ru'ya dan nanti juga mengakhiri dengan melihat ru'ya. Nah, permasalahan kita di sini sebetulnya harus pandai mengambil hikmah bahwa betapa kandungan ilmu di sana yang luar biasa. Ya. Jadi menghadapi penanggalan ini buat orang Islam, kita sekalian kaum muslimin ada dua. Pertama berdasarkan rembulan, kedua berdasarkan matahari. Jadi ini unik ya kalau untuk saum, untuk puasa dengan bulan gitu, sementara sholat dengan menggunakan matahari. Memang juga tentang betapa Allah memberikan kewajibannya pada bulan Ramadan itu saja, tidak bulan Juni atau bulan Oktober atau Desember. Demikian. Karena berdasarkan bulan inilah kemudian dia berkitar Syamsi yang bagilah antur kemana sebetul rokul fakiyas bahunnya. Jadi kalau di misalnya di negara yang punya 4 musim itu terasa ya, bulan itu. Kalau di kita kan hanya ya mungkin 2 musim lah ya, musim penghujan dan musim kemarau gitu ya, karena musim pacak juga ya. Nggak berapa terasa itu. Nah, kalau misalnya di Australia itu sedang winter ya, sedang musim dingin, itu tentu di Eropa dia musim panas atau summer.
Kalau sedang musim dingin, kita berpuasa tuh sedekah subuh pukul 7 pagi baru subuh. Ya. Dan sudah maghrib pukul 3 itu, pukul 4 sore. Jadi pukul 7 ke 16 gitu. Hanya berapa jam tuh? 7-8 jam lah. Ya. Tapi kalau sedang musim panas ya itu ternyata kita memulai subuh itu pukul 2 pagi dan baru bertemu maghrib pukul 22. Pukul 2 subuh, terus pukul 22 maghrib, 20 jam. Baru berbuka nggak lama pukul 12 isya. Terus tarawih singkat, sahur ada adzan lagi subuh. 20 jam gitu. Ya, ini asal hikmah. Nah, tentu saja dalam perspektif pengetahuan ya, dan kita bersyukur jadi ada apa imkan ru'yah ya, kita punya matlah gitu. Indonesia ini kalau melihat bulan atau hilal itu karena dia luas, ya, punya 3 wilayah waktu, bagian waktu. Pertama dia lihat di timur. Kalau timur dia Papua lah. Begitu nggak terdapat Papua, dia kemudian dilihat di Makassar misalnya. Makassar nggak lihat nanti di Tanjung Kodok di Surabaya Jawa Timur. Nggak lihat juga nanti di sini nih, bukan di Tanjung apa ya? Tidak, bukan Tanjung Kodok itu apa sebelah itu. Cakung. Nah, Cakung kan nggak bisa ngelihat sekarang banyak apa debu segala macam tuh ya. Polusi. Mungkin nanti di sini di Sukabumi nih di Pelabuhan Ratu. Kalau nggak bisa juga terus ke Padang sana terus langsung ke Makassar apa ke Tapak Tuan di Aceh. Kalau tidak terlihat lagi dia istiqmal 30 hari. Nah, kemudian 4 jam kemudian entah itu di Sudan atau di Saudi misalnya ada orang melihat bulan dan di bawah suah menyatakan hilal sudah nampak itu. Nah, sesungguhnya bulan yang mereka lihat itu adalah bulan yang tadi kita tidak melihatnya gitu. Ya. Kecuali masing-masing negara punya bulan. Nah, karena ini bulan bersama gitu ya. Pernah waktu itu KMS cerita bahwa semasa beliau menjadi menjadi Menteri Sosial waktu itu, pernah mengusulkan untuk negara-negara ASEAN dan negara-negara Islam pada umumnya bisa bersepakatlah tentang ru'yah alamiah itu, bukan ru'yah mahaliah ya, tapi ru'yah alamiah. Jadi bulan dilihat di mana saja begitu, nah, dia sampaikan berita kemudian kita memulai puasa. Ya. Tapi itu kan belum tercapai sampai hari ini. Karena itu kita sebagai salah satu sokong bagian negara gitu ya, pilar negara yaitu partai politik, memang sudah sepatutnya kita tidak menyelisih kebijakan negara karena kita ada di situ sepanjang dia tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian saum ini merupakan ibadah yang mungkin tidak bisa dipamerkan, jadi apa ya dijual pada orang lain. Di dalam Bible ya kita masih bisa membaca tuh perjanjian baru, katakan di sana kalau engkau berpuasa janganlah seperti orang munafik yang bermuka masam, rambutnya kusut dan banyak meludah. Nah, itu basuhlah wajahmu dan sisirlah rambutmu itu. Demikian. Nah, kita kalau sedang berpuasa gimana pamernya coba? Banyak meludah jorok. Bilang haus ya, malu kan itu. Ya, apa kalau sholat Pak bisa ini kan bisa kita tunjuk pada orang biasa. Kalau sedang sholat sendiri kan 0,1 detik selesai. Depan calon mertua bisa maghribnya 5 rakaat gitu ya misalnya. Saking khusyuknya. Infak sedekah juga gitu, Zat. Ya, bisa dipamerkan. Kan biasa ada kenceleng kata orang Sunda tuh ya, di masjid. Ya, dari kaleng, Pak. Itu sengaja ngasih uangnya tuh yang logam. Ratusan. Kedengar orang terang, jadi pada tidur di masjid. Ya, haji juga begitu. Bisa, semuanya bisa. Tapi puasa nggak bisa. Karena itu dikatakan banyak lihat bahwa seluruh ibadah itu untuk Bani Adam, untuk kita semua. Kecuali saum. Fa'innahu li atau Allah wajazibihi. Jadi
Kalau saum itu untuk Allah semata-mata dan Allah yang membalas. Kalau semua ibadah itu kelipatannya jelas, ada yang 27 kali, ada yang 10 kali, 1000 kali. Tapi kalau untuk saum ini unlimited. Ini edisi unlimited, sebanyak-banyaknya. Bahkan bisa dibilang seluruh aktivitasnya menjadi ibadah. Ya. Ibu yang terhormat, jadi ketika kita saum inilah kita bisa merasakan betapa nikmatnya ihsan itu ya. Sebab saum ini terasa betul ada muraqabatullah, ada kedekatan dengan Allah, ada ma'iyatullah, kebersamaan maksudnya. Dan kalau kita sedang berbuat sendiri dan tidak siapa-siapa, kita tidak akan pernah bisa maksiat karena ada keyakinan. Misalnya sambil wudhu kita minum air itu kan. Kenapa ente wudhu minum air pepatah gitu? Tanpa menyelam minum air itu. Nah, dia berwudhu minum air. Itu batal kalau sengaja. Memang yang membatalkan puasa kan minum yang pertama. Berikutnya nggak batal. Nah, jadi ini ada perasaan itu kita diawasi. Jadi pertama kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Betapa Allah ini qarib, dekat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 masalah. Allah menyatakan fa aina matwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kekuasaan Allah ada. Jadi mau menghadap kemana saja itu, kita tidak bisa mengelak dari penguasa Allah. Atau dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 4, Allah menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemanapun kau pergi, Allah ada. Tidak ada ruang, tidak ada waktu yang kita bisa menyelisih dengan kekuasaan Allah. Bahkan di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 16, Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami dekat kepada manusia itu melebihi kerekatan urat dia dengan dirinya sendiri. Sedemikian dekatnya Allah kepada kita, kekuasaan. Oleh karena itu betapa saum ini mendidik diri kita pertama-tama adalah untuk disiplin waktu pertama. Karena kita tahu bahwa umat Islam Indonesia kita pada umumnya tidak bisa menghargai waktu. Dia menjadi aktivis terlambat, dia jadi sarjana terlambat, menikah terlambat, berkarir jadi pejabat terlambat. Pertama pertemuan sering terlambat ya. Sering gitu. Tapi umat Islam ini ya itu nggak terlambat, tidak pernah terlambat dalam satu hal saja, terutama berbuka puasa. Gitu. Alhamdulillah. Jadi dia tidak pernah, bahkan dia bukan on time, dia in time, udah merong di kali meja. Begitu kantong udah masuk. Adzan selesai nggak bisa gerak gitu. Tidak ada pakaian yang cukup untuk mencelakakan sarung. Ini celana panjang tuh haknya berpisah. Selanjutnya cerai. Tinggal lain sarung. Sarung waktu asar kan masih gini pakai yang pas maghrib dia pakai ini. Diam di pojok ketunya kayak gitu. Assalamualaikum, ada tamu. Dia nggak jawab. Ya, jadi luar biasa. Jadi on time gitu, waktu disiplin betul. Tapi baru bisa untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan bisa untuk yang lain-lain. Yang kedua juga kita berusaha di semua disiplinkan waktu. Kita punya komitmen gitu. Terutama kepada Allah Taala. Ini di dalam surat Al-Baqarah 102 ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Begitu kita terulang-ulang itu, ternyata perlu ada redefinisi, reinterpretasi, reorientasi gitu tentang implementasi ibadah kita.
Kemudian secara sosial juga demikian, dia berimbas karena pribadi-pribadi muslim ini sudah bersatu bergabung itu bersama-sama ya, di sebuah komunitas atau di masyarakat terbuka gitu, sehingga satu sama lain memberikan pengaruh, saling mengawasi. Apakah warung-warung Padang gitu, warung-warung Tegal, warung makan boleh berbuka? Sekira boleh-boleh saja. Warung nggak puasa ya, warungnya ya, sampai juga buka. Tapi kalau warung makan itu buka ya, besar-besar, saya sih setuju saja ya. Kalau di masyarakat kota, karena ayat mengatakan faman kana minkum maridun aw safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. 2 kali itu. 184, 125. Boleh jadi dia sedang musafir kan, sedang safar itu. Dan seperti rombongan safar kan, di Bogor yang orang banyak nggak suka bumi itu kan, musafir tuh ada. Misalnya panjang singgah gitu. Nggak kelihatan badannya, so kakinya onggang-onggang gitu ya. Kelihatan di bawah. Dia musafir, atau yang sakit, nggak bisa masak sendiri, dia belanja. Kesadaran perlu ditumbuhkan oleh kita semua. Kalau saya dengar, saya baca ulama itu juga ada sebagian yang kalau safar dia berbuka kalau saum Ramadan. Karena ada faidatun min ayamin ukhra bisa diganti. Tapi kalau saum sunnah mereka nggak buka. Saum sunnah itu. Kenapa? Karena nggak ada qadha. Ada begitu jangan. Nah, kalau ini sama-sama pribadi-pribadi ini, Abu Wasin hormat ya. Pribadi-pribadi satu sama lain bertemu dengan lainnya, terus bergabung di sebuah komunitas. Dia akan berimbas ke rumah tangganya. Nah, rumah tangga ini kan himpunan individu. Nanti dia akan berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Dia seperti magnet berjalan terus tanpa menyeru pun nanti yang satu apa namanya magnet berjalan si besi kan ada bagian ya magnet ya. Punya kekuatan magnet itu ya. Terus. Nah, kita berharap dengan baiknya individu, baiknya keluarga akan menjadi faktor pengubah untuk menjadi baiknya adalah masyarakat. Dari masyarakat juga kemudian melahirkan negara dan pemerintahan yang baik. Jadi singkat kata, yang pertama saum ini mendisiplinkan kita sebagai pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian di samping disiplin waktu, yang kedua juga tidak menjaga lisan kita untuk berdusta. Jadi, kenapa nih badan pegel-pegel tuh? Supaya belum bohong dari pagi. Karena sudah bagian dari kehidupan. Di mana-mana bohong terdapat. Nah, buat kita, buat orang-orang yang beriman, tentu tidak boleh. Karena bohong ini di samping memang bagian dari munafik ya. Yang kedua juga jadi faktor pengurang dari saum. Jadi, banyak perbuatan kita yang karena perilaku kita menyalahi syariah dan adab itu. Kemudian terkena peringatan, ya, rubah so'imin atau kamil so'imin, lain selalu siamil jual atau puasa kita tidak mendapat apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, kemudian yang ketiga ini karena tadi berpengaruh kepada perasaan jiwa ya, yang selalu dalam muraqabatullah diawasi, maka akan menumbuhkan satu disiplin ihsan. Ihsan antabudallah karena kata rahu fa'ilam takut fa'innahu yaraka. Jadi walaupun kita tidak melihat Allah, memang tidak bisa lah. Tapi Allah, kita yakin bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Nah, pribadi-pribadi ini ya, karena sudah tertata, terpola, terbina dengan baik, maka dia akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik juga. Konsepsi-konsepsi yang baik juga. Bahkan terimplementasikan kebaikannya itu. Ya. Jadi apa? Hukum apa? Apa istilah Farinas atau linasi. Jadi orang terbaik itu orang-orang yang memberikan manfaat banyak kepada orang-orang. Nah, berarti di sini kita sudah mengenal tuh bagian-bagian bermanfaat apa saja. So dengan saum ini juga menghasilkan disiplin untuk pandai-pandai kita
meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa itu hadis yang mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masih seluruh. Jadi min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa ciri baik keislaman seseorang adalah kemampuan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buatnya. Kemudian juga di samping kita saum, ada disiplin lainnya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya katakanlah yang paling sederhana itu ada sholat. Saya kira tidak ada waktu sholat yang begitu padat di bulan Ramadan. Sudah sholat fardu, ada sholat sunnah, maktubah ya. Ada sholat tarawih juga, di samping punya sholat tahajud juga ya. Tarawih 23, tahajud 8, atau tarawih 20, tahajud 11 itu ya. Jadi saya tuh pernah ikut kajian di BKSWP itu pada negara Pesantren Jawa Barat itu mengulas skema tentang tarawih dan tahajud itu. Intinya tarawih itu bulan Ramadan, tahajud setiap malam ada. Kan di masjid kamu biasa kan 8 saja, tambah witir 11 itu. Nanti boleh jadi imam pakai itu 23. Ayatnya panjang-panjang gitu, apa mabuk. Ya biasa kan ada paraleta gitu. Kemudian mengatakan tarawih itu ini dan adapun tahajud ini ya. Sehingga banyak di kalangan kita juga yang mengamalkan itu. Nah, sholat berulang kali ini yang dahsyat. Karena itu ketika kita terus pada bagian tasahud ya. Ketika bagian tasahud itu kita merasakan di samping ada tadi muraqabatullah, ada mahabbatur Rasul. Mestinya ya. Ketika tahud kan mengatakan assalamu alaikum. Itu kan nggak ada barier, nggak ada hijab. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ini kan mengguncang satu sahabat dari buat hormat, menggema dalam jiwa kita itu ketika sholat misalnya di raudhah gitu, di raudhah itu terasa, di sana ada makam Rasulullah SAW terasa betul. Tapi kalau jauh begini nggak begitu terasa. Berarti keberadaan Rasulullah SAW di dalam sholat itu ada. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh beliau ini. Ketika beliau di hadapan para sahabat yang mulia, beliau begitu mendambakan kepada saudara-saudaranya gitu. Lah, kami tuh saudara enggak Rasulullah. Kalian sahabatku. Gitu. Yaitu orang-orang yang tidak pernah mendengar langsung apa yang aku ucapkan, tidak pernah melihat langsung apa yang aku kerjakan, tapi mereka begitu cinta dan tahu kepada aku. Ya. Soal biasa. Dalam surat Ali Imran ya, surat 3 ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jadi inilah pintu atau apa dalam surat Yunus 62 juga dikatakan wa may yuti rasul faqad ata Allah. Jadi memang mahabbatur rasul ini kunci untuk singkatnya Bapak sekalian terhormat, jadi dengan pembinaan disiplin waktu, disiplin jiwa kita, pemikiran kita, dan disiplin perilaku kita, itu akan mengatakan kita kepada derajat mutlak mudah-mudahan. Karena dalam Al-Quran ini ada 3 kalimat yang Allah ulang-ulang. Pertama iman, seperti dalam surat An-Nisa ayat 36, ya, amin billah ya. Yang kedua sabar itu dalam surat Al-Imran ayat 200 ya. Dan yang ketiga adalah takwa. Takwa ini tersebar di banyak ayat dan diulang. Saya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih. Atau apa rasanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa taqullaha wa taqullaha. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 197 ya, tidak salah. Allah katakan 196 itu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan bekal sesungguhnya bekal terbaik adalah at-taqwa. Nah, saum ini garansi dari Allah. Pasti kamu jadi orang-orang yang oleh karena itu
dalam suasana seperti ini hendaknya kelembutan jiwa kita, kesantunan tutur kata kita, kemuliaan tata krama kita, dan kecanggihan konsepsi berpikir kita mestinya diolah sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan untuk membangun peradaban mulia. Dan kita percaya itu. Sehingga nanti setiap misalnya mendapat amanah apa saja, itu amanah sebagai anggota, amanah sebagai pengurus dalam struktur, bahkan amanah di dalam jabatan-jabatan negara misalnya. Katakanlah yang di DPRD, kabupaten, kota, provinsi, kemudian juga di DPR RI dan di MPR RI, ini adalah amanah yang on mission buatnya membawa nilai-nilai Islam ke sana. Jadi kita atau teman-teman semua ini yang para pejabat tersebut menjadi agent of change, jadi menjadi agen-agen pengubah. Gitu. Ya, agen pengubah. Mereka bisa memberikan, pertama adalah pewarnaan, yang kedua pembentukan, yang ketiga memang pendaulatan, sehingga menjadi satu kewujudan yang tidak bisa ditolak karena kekuatan argumentum processorium, kekuatan berargumentasi ya saja, bukan karena kekuatan demo gitu ya. Demo kan memang kekuatan yang dahsyat itu, tapi kan seketika saja. Tapi yang kuat itu tasir, yang bisa memberikan bekas yang kuat kepada perubahan ini adalah kekuatan individu-individu tadi itu yang tertata, terpola, terbina, sehingga menjadi satu konsep yang integral. Ibu sekalian dan hormat, di sini banyak guru-guru saya tidak lihat beberapa nama, saya mohon koreksi ya, mohon nasihat juga supaya apa yang disampaikan tadi ini apabila ada yang salah ya bisa diperbaiki segera. Jadi pada intinya yang ingin disampaikan adalah bagaimana dengan saum ini kita bisa menjelmakan diri sesuai dengan fitrah Allah kepada kita sekalian untuk menjadi seorang insan, ya, insan atau muslim Indonesia gitu ya. Demikian. Kalau Bung Karno kan suka mengatakan begitu. Kalau Anda mau jadi Islam jangan jadi orang Arab itu kan. Tapi Bung Karno nggak pakai bahasa Arab, namanya Soekarno. Sama dengan saya gitu. Tapi kalau saya dari bahasa Arab saja. Sunman tuh Sunman ya, Samsul Basyar. Jadi kita berharap bahwa Islamisasi itu ya tentu dimulai dari kita, dari keluarga kita, lingkungan, terus sampai mencapai satu derajat usatiyatul alam, jadi pemimpin risalah Islam. Dan misi kita ditegaskan, yaitu misi rahmatan lil alamin. Dalam surat Saba, surat yang ke-34 ya. Itu ayat berapa? Ayat 28. Surat Sabanya ayat 38. Enggak, 28. Surat 34 surat Saba. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Seluruh manusia tuh. Nggak dibilang Yahudi Nasraninya, nggak dibilang yang animis, nggak dibilang. Tapi linnas. Kayak tidak boleh kita itu melecehkan pejabat itu ya. Presiden dilecehkan nggak boleh itu, karena linnas semua manusia. Nah yang kedua dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena alamin tentu untuk saling manusia, juga flora fauna dan lingkungan hidup kita sekalian. Nah kalau misi ini misalnya kita buat gitu ya dalam konsep-konsep kita ya untuk melakukan perubahan baik itu dalam partisipasi kolektif gitu yang kontributif sifatnya ya, kita bisa berkolaborasi, bisa berkoalisi ya, selama itu prinsip-prinsip dakwah yang melandasi ya. Karena koalisi kita, partisipasi kita, kolaborasi kita sesuai dengan konsep surat Ali Imran ayat 104 gitu ya. Jadi ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi kita tidak akan keluar dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian Ustaz Mustafa dan Ibu Waskita terhormat yang tersampaikan. Mohon maaf sederhana ya. Karena ini ada kesempatan kita berdiskusi, tentu saja saya berharap ada nasihat dan perbaikan
Kalau ada pertanyaan silakan. Dan mohon kiranya disertakan alternatif jawabannya Ustaz ya. Nanti kita pilihkan jawaban yang tepat yang mana itu bareng-bareng. Terima kasih, saya kembalikan yang permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Sunmanjaya yang telah memberikan paparan pada kita semua. Ya, kalau resume kecilnya saya catat ini beberapa hikmah puasa Ramadan. Yang pertama adalah memperhatikan perputaran waktu dan melatih untuk ikhlas, ya, karena puasa nggak bisa dipamerkan. Kemudian melatih disiplin, ya. Dan kemudian puasa itu adalah latihan untuk membangun iman, takwa, dan kesabaran. Terakhirnya adalah bagaimana proses islamisasi itu dimulai dari diri kita, dan misi kita adalah rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya ini saat pertama saya sampaikan, mohon maaf, ternyata Zoom kita ini hanya 100, jadi begitu muncul 100 sudah maksimal. Kami sebelumnya memang tidak tahu kalau ternyata hanya 100 ya. Insya Allah untuk besok diperbaiki, kita akan cari link yang bisa sampai 500 gitu ya. Tapi saya jangan ceramahnya diulang lagi saja ya, udah aja tadi. Iya, di jadwal berikutnya insya Allah. Selanjutnya ini kepada seluruh peserta yang hadir di kuliah subuh ini. Tadi sudah sama-sama kita simak, selanjutnya mungkin agenda diskusi ya. Ini kalau jadwal kita sampai 6.30, masih cukup panjang, ada 22 menit lagi. Dipersilahkan untuk yang akan menyampaikan pertanyaan atau pernyataan atau pendapat ya, untuk menyegarkan suasana diskusi subuh kita ini. Dipersilahkan, boleh mulai angkat tangan, raise hand. Daripada angkat kaki. Angkat tangan yang kanan-kanan dan jangan dua-duanya. Dua-duanya nyerah. Atau langsung berbicara, silakan. Alhamdulillah hadir juga nih Ketua DPD kita, Pak Dede Aksa. Ada Ustadz Aji juga tadi, Ustadz. Oh, ada Ustadz Aji juga ya? Iya. Ada Ustadz Aji. Karena Ketua DPD kan harus beli, Ustadz. Iya. Ahlan nih para asatid banyak yang hadir pada kesempatan ini. 100 maksimal 100. Iya, ini mohon maaf ini ke seluruhnya karena kami nggak nyangka kalau hanya 100 ininya. Sebuah nangka di Gunung Meratus. Nggak nyangka cuma 100. Mungkin dari Ketua DPD ingin menyampaikan sesuatu, Pak Dedi, tafadhol. Iya, Ustadz Mustafa tadi kan nggak disinggung soal kepedulian ya, Ustadz ya. Jadi saum itu mesti kan menemukan kepedulian, Ustadz. Karena memberi orang berbuka dengan satu kurma saja kan pahalanya sudah dahsyat gitu kan. Apalagi lebih daripada itu. Cuma kita seringkali mengajak buka bersama, Ustadz. Tapi enggak sahur bersama itu. Jadi ke depan buka bersama, sahur bersama, atau setelah buka diongkosin saja. Kasih uang buat buka, buat sahur ya gitu ya. Kalau sahur kan cukup minum juga, asal batal nggak apa-apa. Gitu. Bahkan kasarnya nggak ada ini batal gitu, nggak apa-apa. Tapi sahur nggak bisa. Demikian. Saran aja. Dan kepedulian lain kepada fuqara wal masakin. Jadi jangan nunggu akhir Ramadan baru dibagikan zakat. Demikian. Kadang-kadang ini kan zakat jadi zakat seragam semua dipakai duluan. Fuqara masakin ini, fuqara masak ini, bagian semuanya gitu. Bagian itu kan. Amilin jadi ambilin gitu kan, nggak boleh. Dan saya sih cenderung ini, Ustaz Dedi ada sini ya, kalau bisa zakat itu diberikan di awal Ramadan gitu. Supaya orang-orang nggak bisa
Lebaran seperti kita bisa dari awal sudah punya persiapan. Kalau diberikan pada malam takbiran, Pak, warung sudah tutup semua. Ya, barang sudah berkurang, harganya jadi mahal gitu, demikian. Tapi baiknya nih, pokok rumah sakit kita itu, mustahik kita cukup baik. Kalau dikasih, ya nerima aja. Tapi kalau sudah sadar, jadi coba bayangkan, mustahik kita berikan, ini apa nih, zakat dari PKS buat Bapak, oh maaf ya, karena warung sudah tutup, semua saya nggak terima deh gitu. Susah gitu. Begitu saran aja, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, jazakallah ini Ustaz ya. Walaupun sedikit bercanda tapi itu kenyataan ya, serius ya. Serius. Ya. Ustaz, Ya. boleh nanya Ustaz? Iya, Yang nanya. Pandal. Ya, pandai kita itu. Ivan. Nanya Ustaz. Iya, silakan Ustaz Ivan, mangga. Ya. Ini kan tema kita kan menata diri ya, masyarakat dan bangsa. Jadi bagaimana momen bagus Ustaz Suman, cara kita menata diri bangsa ini setelah pasca pemilu kan ya, Allah kasih Ramadan yang luar biasa ya. Dengan kondisi pemilu yang carut marut kemarin ini yang luar biasa ya. Nah, bagaimana cara kita menata diri dan masyarakat kita dan bangsa kita kembali, memulihkan lah gitu kan, dengan momen Ramadan. Itu saya tanya. Terima kasih. Ini kita di lembur nih, di Sukabumi ya, jadi nggak berasa ada perubahan pemilu sini. Sama aja gitu. Saya lihat ikan nggak berubah gitu ya, padi nggak berubah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, jadi jazakallah khairan. Saya kira begini Pak, prinsip kita itu ya, menghadapi pemilu itu pertama, ini prinsip akidah gitu. Mengapa? Karena pemilu buat kita itu adalah menjemput takdir. Menjemput takdir. Karena Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz apapun juga gitu ya. Maka kita menjemput. Yang kedua, kita niatkan ibadah semata-mata untuk mendaulatkan ajarannya, firman-Nya dalam kehidupan ini. Nah, karena itu kalau kita misalnya ingin dapat dukungan dari orang-orang, kalau ngasih aja gitu. Ini ngasih terus bilang pilih saya gitu. Gitu. Pas dia nggak milih saya, nanti kurban jangan dikirim dia tuh. Bulan haji ada kurban, jangan dikirim itu, kenapa nggak milih kita gitu. Jadi niatnya tuh nggak ibadah lagi gitu. Dan masyarakat tuh banyak nggak salah, dia dibagi kartu nama kan oleh kita tuh, oleh cari kartu nama ada gambarnya. Dia bilang pilih saya gitu, nggak diedukasi itu bagaimana nanti di bilik suara. Ya bawalah gambar itu kartu nama. Sampai di bilik suara dia cocokkan namanya, cocok sama, dicoblos kartu suaranya itu bukan kartu nama, dia coblos kantongin lagi. Banyak kita kalah. Terus karena dia ibadah, maka tidak boleh menghalalkan cara. Walaupun boleh oleh syariah misalnya seperti fatwa Gus Baha gitu, maaf ya. Tapi ada hukum positif, gitu. Ada undang-undang yang membatasi keleluasaan kita untuk berbuat baik gitu. Mau serangan fajar, mau serangan duha, serangan zuhur, atau qiyamul lail, apapun juga judulnya, ya. Memberi sesuatu. Ya. Jadi kalau saya sih ya, kalau ngasih itu seperti dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 77. Misinya kan itu. Wahsin kama ilaika. Berbuat baiklah seperti Allah berbaik pada kamu gitu. Udah. Allah kurang apa sih berbaik pada kita, ngasih rambut segala macam. Rambut panjang kita potong, Mbak. Ya. Kumis panjang kita potong, kuku panjang kita potong. Bayangkan kalau gigi mau manjang gigi. Waduh, repot. Allah batasi panjang gigi itu lah gitu. Jadi kita bersyukur. Allah berbaik kepada kita. Ya. Terus ya, tadi itu surat Al-Insan surat 76 ayat 9. Inna manut ibukum liwajillah. Larung jasa Allah syukur. Jadi kita tidak boleh meminta balasan dan tidak boleh menunggu cepat terima kasih. Nah, karena itu yang diperlukan adalah bukan serangan fajar yang dadakan itu, Pak. Gimana? Tapi edukasi sejak dini gitu. Terus itu. Wah, sudah kita kasih minyak goreng gitu. Kita nggak beli. Salah sih. Ngasih minyak. Coba dengan penggorengannya mungkin akan kita. Kasih kompornya juga mungkin gitu. Terakhir ngasih rumahnya gitu. Jadi karena banyak pemberiannya pasti diingat. Demikian. Jadi sekarang ini Pak, kita bukan melupakan yang kemarin, tapi melakukan tadi itu ada redefinisi, reinterpretasi, reorientasi. Kita membenahi niat kita. Terus yang kedua, jangan menyimpan dendam. Karena dia nggak milih kita, sudahlah. Nggak apa-apa kemarin kan.
mudah-mudahan nanti di pilkada, apakah itu kabupaten, kota, atau provinsi, ya, akan pilih kita. Nah, itu buru-buru dirangkul lagi tuh, yang mana tidak milih kita rangkul lagi. Ternyata nggak milih kita lagi, barangkali nanti anak-anaknya. Nggak juga, barangkali cucu kita optimis. Karena kita ini panjang, Pak. Tidak siklus 5 tahun, dan tidak, Iban. Siklus 5 tahun tidak, ini siklus politik saja. Kita punya, yang Ustaz Jazul Alam sampai alamin hajun nubuwah, hilang kata alamin hajun nubuwah. Jadi panjang betul. Mungkin nggak kita alami masanya nanti, tapi kita harus menyiapkan itu. Nah, untuk itu siapkanlah generasi pelanjut, generasi penerus. So kalau generasi pengganti, ya kita dipancungnya gitu kan, generasi dipotong dia yang maju. Tapi kalau pengganti itu ada transisi, pelanjut ada transisi yang mengantarkan mereka. Jadi ya sekarang kita kembali nol lah dengan mereka gitu. Jangan mengatakan, wah kemarin sudah dikasih kerudu, udah dikasih senam, kasih joget-joget gitu. Pokoknya PHP lah gitu ya. Tapi kita ini sekali karena kita niatnya menyebut takdir Allah, niatnya ibadah. Yang gitu-gitu sudah saja, something in the past ya. Jadi nggak usah kita. Tapi harus kita evaluasi gitu ya. Mengapa demikian itu. Tapi bukan kaza wa kaza. Oh nggak begitu. Tidak. Tapi itu bisa membuka pintu setan nanti. Luar biasa apa yang disampaikan Ustaz Sulman. SLB. Ya. Saya biasa aja, Ustaz. Sekolah SD, kuliah itu biasa. SLB kan untuk yang pendengar penglihat. Luar biasa, sekolah biasa. Ya. Itu namanya nuduh, Pak. itu. Kan wicara, tunagrahita, tunanetra kan luar biasa. Saya biasa. Jadi Baik. nonton ini kita tetap merangkul Sulman. Iya. Walaupun banyak kita dengan simpatisan. Iya, Pak. Jadi kalau dakwah itu kan, dia mengajak bukan mengejek, gitu kan. Iya. Dia merangkul bukan memukul. Dia tidak boleh ekstrim, harus seperti es krim, semua orang suka gitu. Dingin. Kira-kira gitu. Salah lagi. SLB. Dikasih pelajaran dulu, Ustaz Sulman. Sebulan aja. Sarung nggak ada, korma Oh iya. Boleh itu. Ya. Tapi jangan menghambat budi baik kita itu. Jangan menghambat niat baik kita itu. Tapi niat harus tanamkan ada dia ketua ya. Niat itu ya, harus. ya. Jadi begini ceritanya. Jadi kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin ya, bab ikhlas, Rasulullah SAW itu bersabda tentang misalnya man sallallahu ta'ala syahadat bisidqin walau manazila syuhada wa in mata'ala firosi. Jadi ada sahabat yang kalau selesai perang itu kan selalu bisa diperbangun gitu. Orang pada wilayah dia tidak. Tanya kenapa masih bisa pulang gitu. Tanya beliau sakit dan meninggal. Jadi sesiapa orang ya yang dia dengan sungguh-sungguh ingin mati syahid gitu. Ini saya Allah sampaikan dia itu kederajat para syuhada di surga nanti. Walaupun matinya di atas mati dunia gitu. Jadi saya kira kalau niat kurma, niat sarung itu aja gitu ya. Ya, tapi kalau bisa sarung tuh ya all size lah gitu ya. Nggak tanpa sleting, Iya. Dia kan minta yang sarung. Ini ada pertanyaan Pak di chat. Oh, ada pertanyaan di chat. Oh ya. Ini saya bacakan ya di chat ini. Baik, ini ada pertanyaan di chat. Seandainya ada orang yang sifat buruknya berubah jadi baik ketika Ramadan dan kembali buruk ketika pas Ramadan kali ya. Itu indikasinya apa ya Ustadz ya? Berarti dia baiknya pas Ramadan nih. Kira-kira
model seperti ini seperti apa tanggapan Ustaz? Sehingga itu bukan role model. Bukan role model. Tapi apa ya, kita punya data ada orang begitu. Tapi saya kira, tapi memang ada fluktuasinya kan itu kan. Ya, jadi apa tadi imanu yazidu wa yanqus, ya. Iman itu ada fluktuasinya. Kalau kita sedang bagus tuh melebihi dimensi malaikat. So malaikat bukan hanya bertasbih dan satu fungsi tugasnya gitu. Beda dengan kita. Contoh malaikat Jibril misalnya, alaihissalam. Tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, sekarang wahyu nggak ada lagi, apa purnawirawan? Enggak kan gitu. Dia terus ada tasbih. Malaikat Israfil, coba tugasnya kan meniup trompet aja, sama-sama. Coba dia iseng-iseng tiup, bubar dunia nih. Karena ada tugas lainnya, tidak hanya itu. Nah, kalau kita kan takbir, kita tasbih, ya, kita saum, kita zakat, kita umroh haji dan sebagainya. Malaikat tidak. Di dimensi itu melampaui. Tapi kalau misalnya kita itu berperilaku di bawah citra kemanusiaan, nilai manusiawi ya gitu, maka dia akan jatuh ke derajat paling rendah. Ulaika ka'an'am, laksana binatang ternak, bahkan makhluk Allah bahkan lebih rendah lagi. Al-Arab 179 yang salah itu. Bahkan lebih rendah lagi daripada itu. Nah, jadi ketika ada kalimat seperti ini, mesti menyadarkan kita gitu. Ini kita bulan Ramadan ya, bagaimana nih kita. Ya, banyak pesantren begini caranya yang saya tahu. Begitu Idul Fitri terima tamu, besok ditutup Pak pintunya. Karena 6 hari saum Syawal itu. Ya, saya ingin menjaganya. Di program lah ada nanti yang Senin Kamis, ada yang Daud, ada yang ayam mobil gitu di Padang. Jadi saum junah itu, saum ini kan perisai. Nah, perisainya bukan pada saat puasanya sebetulnya, ya. Tapi selanjutnya terus-menerus dijadikan tameng, jadikan perisai pelindung dari serangan-serangan itu. Karena di dalam satu riwayat bahwa ada al-mu'minuna, aduh lupa lagi saya. Jadi orang-orang beriman itu berada dalam ujian yang berat. Apa sih? Jadi orang-orang beriman itu berada dalam ujian yang berat. Al-mu'minuna. Bukan, aduh ya Allah. Sebentar ya. Jadi ini memang salah satu di antaranya adalah wa nafsun tunazi'u. Itu dari internal. Kalau dari luar sih mu'minun yahsuduhu. Kemudian wa kafirun yuqatiluhu. Wa munafiqun yabghuduhu. Wa syaitonun yudiluhu. Tapi yang paling utama adalah di sini. Wa nafsun tunazi'u. Jadi hawa nafsu pribadi yang seringkali menghambat untuk kebaikan. Jadi begitu saya kira ya, kita akan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, apalagi yang tidak benar, itu segera insaf, diingatkan. Inilah kita perlunya bersama-sama ya, berorganisasi, bersama-sama orang yang baik gitu kan, kita saling mengingatkan. Ada 3 kan, tawasul bilhaq, tawasul bisabr, tawasul bil marham, dengan untuk kebenaran, penuh kesabaran dan cinta kasih sayang. Jadi kalau kita tadi berbuat yang tidak baik kan saja ada azan kita berubah, ada sholat kita buru-buru ingat lagi balik lagi demikian. Ya. Demikian saja kita memang manusiawi sih itu ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, Ustaz, jazakallah atas paparannya dan luar biasa. Iya, Suasananya santai, penuh canda ya. Apalagi terlihat ini suasana di perkampungan Ustaz Sulman luar biasa. Ya, bukan suasana, suasini. Mudah-mudahan kita bisa suasini ya. Satu waktu anjang sana dah. Anjang sini juga saja. Alhamdulillah ini ya. Mudah-mudahan di kuliah subuh besok yang akan disampaikan Ustadz Yanyan, Ketua BK DPD PKS Kabupaten Bogor, kita bisa lebih maksimal dari sisi penyediaan sarana, sehingga banyak sekali tadi yang mengeluhkan nggak bisa masuk ya. Mudah-mudahan besok bisa lebih
bisa masuk semua ya. Kita lagi cari link Zoom yang bisa memuat setidaknya 500 peserta. Terima kasih juga kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kuliah subuh kali ini, dan mohon nanti juga mengingatkan yang lainnya bahwa setiap Sabtu dan Ahad kita akan melaksanakan agenda ini dan sudah ada jadwalnya insya Allah. Untuk kuliah subuh kali ini marilah kita akhiri dengan membaca tasbih kifarat subhanakallahumma wa bihamdika kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu insya Allah pada kuliah subuh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz semuanya, Ustaz Siman.